Bagaimana cara kerja otak dari orang yang dominasinya auditorial? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara berpikir orang yang auditori? Apa kelebihannya orang auditorial? Apa kekurangannya orang auditorial? Ya. Nah, orang auditori ini dia akan hebat Ngomong soal ngomong. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau menjagongkan terkait permomongan ini. Siang hari ini kita jagong apa ini Pak Tung? Mas Arif, kita jagongnya ngelanjut yang kemarin. Oke. Jadi, urung bismillah gue Mas ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kan kita sudah ngobrol soal gaya belajar. Yes. Jadi ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, ya manusia itu memiliki cara belajar sendiri-sendiri. Ya, keunikan belajar atau dominasi penyerapan informasi. Yes. Yang kalau dikelompokkan ada 3 hal, ada 3 golongan. Golongan pertama disebut visual, golongan kedua auditory, golongan ketiga kinestetik. Nah, wingi wis visual. Saiki auditorial. Nah, pertanyaannya apa iku orang yang memilih gaya belajar auditorial? Nah, ngono to lan? Yes. Lah, orang yang memiliki gaya belajar auditorial adalah orang yang dominasi penyerapan informasi itu melalui pendengaran. Auditori, pendengaran. Berarti menggunakan panca indera pendengaran. Ya. Pakainya telinga ya Pak Tung ya? Ya, telinga. Yes, auditori. Bagaimana cara kerja otak dari orang yang dominasinya auditorial? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara berpikir orang yang auditori? Apa kelebihannya orang auditorial? Apa kekurangannya orang auditorial? Ya. Nah, orang auditori ini dia akan hebat kerja di bidang apa saja. Wow, sampai situ ya? Berarti potensi atau cara belajar itu bisa diarahkan nanti sampai kepada pekerjaan gitu ya, karena berpengaruh sampai di situ. Kita nanti akan belajar bagaimana otak anak-anak dengan kemampuan auditori ini seperti apa gitu ya. Mungkin yang perlu kita coba sharingkan dulu, jadi cara kerja otak auditori. Cara kerja otak bagi auditori. Jadi di dalam kepala kita itu ada yang namanya brain. Yes. Mulai ada tulisan, ada istilah brainwashing, cuci otak. Nah, brain. Tulisannya brain ya, B-R-A-I-N. Ya, dia brain. Nek brain kok dikirane pakan sapi. Bukan. Brand atau brand sebuah merek bukan. Ya brain ya, jadi brain ya. Otak. Nah, karena brain otak ini kan berada di luar, dia otomatis tidak bisa menerima informasi tanpa alat, tanpa media, tanpa antena. Benar Pak Tung. Otak berada di luar. Di dalam toh ya. Otak berada di dalam. Berarti dia harus menerima informasi melalui sebuah alat. Iya. Nah, orang yang dominasinya auditori, dia alat utamanya yang paling dominasi menerima informasi adalah pendengaran. Maka sistem kerja otak yang ada pada orang yang dominasi auditori, yang pertama tentu saja dia akan mendengarkan melalui telinganya, ya kan? Nah, ketika informasi itu masuk ke dalam otak, di sana ada keterlibatan korteks auditori. Nah, jadi korteks auditori ini yang pertama kali dia akan menerima nada, frekuensi, ataupun lainnya yang hubungannya dengan suara. Ya, bukan menerima paket, dapat kiriman. Berarti ada bagian khusus di otak yang bisa menerima tadi informasi melalui suara gitu ya Pak Tung? Iya, baru nanti di sana dia otak ini akan diproduksi. Akan diproduksi. Di otak-otak tadi Pak Tung. Yang kedua, informasi ini akan diproduksi di wilayah Brucah area di sana. Ini adalah alat yang bertanggung jawab atau di sana
elemen-elemen yang bertanggung jawab untuk memproduksi dan merangkai kata-kata bagi auditori di sana. Oke, bagian lagi nih di otak iya, gitu ya. Di otak gitu. Oke. Jadi di sana ada Broca area dan Wernicke area. Dia yang tadi menerima informasi, mengolah otak ini kok otak lagi. Informasi. Informasi ini akan ditafsirkan. Oke. Nah kan baru informasi itu ditafsirkan. Ya. Nah informasi ini ditafsirkan. Maka setelah itu baru informasi ini akan ditaruh di hipokampus yang berfungsi untuk menyimpan memori. Nah, memori itu akan tersimpan di sana. Nah, orang-orang auditori dominasi otaknya juga dia akan punya kekuatan ada di sana di hipokampusnya tadi. Dia akan disimpan informasi yang berupa verbal atau suara, ya toh? Verbal atau suara atau kata-kata. Setelah diolah, otak ini akan bekerja yang kemudian otak ini akan mengolah dari suara itulah yang nanti akan disaring atau akan masuk di jaringan koneksi suara dan emosi. Karena di dalam kita mengelola suara itu sama-sama, kalau ditulis itu sama-sama kalimatnya, tapi intonasinya berbeda, nanti artinya berbeda. Oh, oke. Contoh misalnya Mas Harip mau pergi mancing ya toh. Ya. Pamit sama istrinya, "Dik, aku tak mancing ya," gitu. Nah, mesti bojomu kondo. "Yo, rapopo." Entuk berarti? Boleh. Sesuk neh kono, "Dik, aku tak mancing ya." Terus bojomu, "Yo, rapopo, mancing ngono." Mancing. Mancing ngono. Mancing. Oh, budal loh. Oleh berarti maksudnya? Berarti tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Nah, keren ya? Ya. Oke. Lanjut dulu Pak Tum. Baru di situ nanti otak ini akan diolah di pusat bicara atau yang disebut motor korteks ya. Ya, ini adalah ketika orang auditorial itu berpikir atau bicara, motor korteks ini yang terlibat mengkoordinasi pergerakan otot yang diperlukan untuk bicara. Maka orang auditori mungkin bicara dengan diri sendiri, mereka ngomong dengan diri sendiri. Aku bari kita ngene, bari kita ngene, bari asah-asah gitu. Pernah lihat ya? Jangan-jangan saya auditori nih. Iya toh. Aku bari iki dhewean tapi ngomong. Iya. Oh iya, asah-asah sih. Oh, sih ngeterke anak sih. Nah, ngomong sih. Kemudian kalau berkata-kata sering diulang-ulang ya. Karena lisannya ini yang akan membantu penguatan penyimpanan informasi yang ada di otak. Oh, iya. Oh, jangan-jangan saya auditori nih Pak Tum. Perlu dicek nih berarti nih Pak Tum. Iya, ya bisa jadi auditori atau bisa jadi enggak punya gaya belajar. Oke. Nah, gitu. Jadi cara kerjanya begitu ya. Maka orang auditori ini sangat kuat dalam mengaitkan suara dengan emosi. Ya. Maka jika seorang bicara dengan nada ceria, cemas, otak auditori ini bisa merasakan emosi tersebut dengan frekuensi getaran suara yang dikeluarkan oleh seseorang itu. Misalnya kita orang auditori dengar orang lagi berpidato. Nah, dia tahu, dia grogi. Dia nggak grogi itu dia tahu dari suaranya itu, ya dia tahu. Nah, maka ketika bersosialisasi dengan orang lain, ya otak mereka melepaskan neurotransmitter, ya, seperti dopamin dan oksitosin yang meningkatkan hubungan sosial dan kenyamanan dalam bicara. Maka orang auditor ini dia sangat senang yang namanya ngobrol, ngerumpi, diskusi, ngomong, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis dengan suara keras gitu. Dan sangat terganggu ketika dia sedang berbicara ada suara lain gitu.
Oh, ketika proses belajar tadi, kalau ada suara lain Ya. dia terganggu. Tidak hanya belajar, misalnya dia sedang ceramah, ada suara yang lain yang anaknya, misalnya guru ngajar gitu ya. Ya. Guru ngajar. Nek sing ngomong itu orang auditorial dia nggak nyaman. Wis mulai arep naik emosinya. Tapi kalau orang visual enggak. Murid meh ngomong dhewe, mas cerita dhewe ngalor ngidul gak peduli teko muni ae ngomong. Pernah tau lihat guru seperti itu? Iya. Jadi gampangnya gitu. Kalau kita misalnya lihat guru di sekolah, guru A itu kok kalau ada yang ngomong, dia langsung berhenti, langsung mengingatkan. Tapi guru B, meh muridnya ngobrol, mas cerita ning mburi nek sing mangan kacang, nek sing handphonean, nggak ngurus wis teko cerdaske wae paham ra paham, wis pokoknya lindas saja. Oke, itu kalau visual ya. Nah. Contoh guru tapi dia karakternya visual gitu ya. Visual ya. Jadi di situ. Oke. Auditori seperti itu, dia sangat terganggu dengan suara lain. Misalnya ngobrol ada suara motor lewat, nah respon. Oke. Respon. Ya. Ini berarti secara sekilas tadi apa namanya, Nek? Keren ya, berarti maksudnya otak itu ternyata sedemikian rupa diciptakan oleh Allah itu, sekompleks itu, sedetail itu, sampai banyak hal, banyak tempat yang akhirnya kita bisa mengolah informasi, menafsirkan informasi, kemudian menyampaikan kembali informasi itu gitu ya Pak Tum ya. Ya jelas keren. Keren ya Pak Tum. Ciptaan Gusti Allah keren. Mantap. Dari itu kan baru kita sisi sedikit iya, saja. Iya, baru sedikit ya. Dari otak itu manusia bisa membuat berbagai macam kecanggihan. Iya. Ya. Bahkan sekarang teknologi menggunakan kecerdasan manusia gitu ya. Iya. Tapi si cerdas manusia apa cerdas mesin? Harusnya ya manusia. Karena buatan manusia. Yeah. Manusia itu luar biasa. Kalau dibedah isinya, didiskusikan dari tahun 1945 sampai kemerdekaan, ora rampung-rampung. Oke. Ngomong soal momong.